Bab 1010. Untuk sementara waktu, pasir dan debu di tengah alun-alun melonjak seperti tornado badai pasir, membuatnya mustahil untuk melihat Harvey dan Li Ruohua. Anak itu seharusnya mati, kan? Penatua Li adalah pembangkit tenaga listrik nyata di alam surga dan manusia. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia tidak bisa menghentikan niat pedang Penatua Li. Anak itu baru saja menembak satu telapak tangan, kekuatannya benar-benar terlalu besar, itu seperti menghancurkan gunung dan sungai, itu terlalu menakutkan. Di sekitar alun-alun, banyak murid istana Xuanfei menatap lurus ke medan perang di kejauhan, dan berbisik. Mu Erlene juga melihat dari dekat ke medan perang di depannya, hatinya terkepal. Meskipun dia juga dikejutkan oleh kekuatan bertarung Harvey, dia masih khawatir Harvey tidak akan mampu melakukannya ketika para ahli dari istana Xuanfei bergiliran bertarung. Namun, dia sudah mengetahuinya. Jika Harvey benar-benar ingin mati di sini, dia juga akan bunuh diri. Hanya beberapa menit berlalu. Debu menghilang, mengungkapkan medan perang yang hancur. Semua orang mendongak dan melihat Harvey dan Li Ruohua terpisah puluhan meter, saling memandang. Harvey terluka dengan noda darah di tubuhnya, tetapi dia tidak menderita terlalu banyak cedera, dan seluruh orang tampak bersemangat juang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dan Li Ruohua kehilangan semangat tinggi yang baru saja dia miliki, jubahnya terkoyak, dan rambut putih abu-abu panjangnya yang digulung berhamburan dan berkibar tertiup angin. Anak ini hanya terluka ringan. Tidak mati. Bagaimana bisa? Terdengar seruan gemetar dari kerumunan. Yang lain bahkan lebih lamban, tidak dapat berbicara. Kekuatan Harvey telah menyegarkan kognisi mereka sekali lagi. Pada saat ini, itu berada di puncak gunung beberapa ribu meter dari puncak Xuanfei. Pui Guo menyesap anggur dan mengagumi terowongan, tua kepala yang gemuk masih benar, anak ini lebih kuat dari yang kita bayangkan. Budidaya di tahap tengah. Li Ken sebenarnya dapat bersaing dengan budidaya di hari-hari awal surga dan manusia. Tidak mudah untuk menjadi tak terkalahkan. Ling Xiao mengambil kipas kertas dan mengipasinya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, anak ini sangat menarik, sepertinya pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Ji Qianying tidak berbicara, hanya menatap alun-alun di kejauhan. Namun, dia siap kapan saja, dan begitu Harvey gagal, dia akan segera bergegas untuk membantu. Tertawa Maitreya hanya melipat kedua tangannya, meskipun masih ada senyum di wajahnya, dia masih memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Siapa orang yang menghalanginya? Mengapa orang itu dapat mempengaruhi pikiran Buddha hanya dengan teriakan keras? Meskipun dia tidak tahu siapa yang menghalanginya, dia bisa yakin bahwa orang yang bersembunyi di ruang kesadaran anak ini pasti pria yang luar biasa. Selain itu, dia merasakan beberapa napas, artinya, mungkin ada lebih dari satu orang yang tersembunyi di ruang kesadaran anak ini. Pada saat ini, di alun-alun di kejauhan, Li Ruohua menatap Harvey dengan keras kepala, meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, ada gelombang besar di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan mampu bersaing dengan dirinya sendiri secara setara dan tidak kalah. Wah, siapa kamu? Dari sekolah macam apa kamu berasal? Li Ruohua menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan dingin. Harvey menjawab dengan suara nyaring, aku tidak punya sekte, aku hanya punya satu tuan. Lalu siapa tuanmu? Li Ruohua bertanya lagi. Siapa tuanku, kamu tidak perlu bertanya. Harvey tersenyum dingin, jika kamu bertanya, aku tidak akan memberitahumu. Li Ruohua tersenyum muram, nak, jika tuanmu memiliki latar belakang yang bagus dan senior tua dengan moral yang tinggi, mungkin demi senior tua itu, aku akan menyelamatkan hidupmu. Tapi karena kamu tidak mengatakannya, aku membunuhmu, jangan menyesalinya. Kamu sendiri yang ingin membunuhku. Harvey tersenyum menghina, kamu bisa mencoba. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Tampaknya apa yang kamu tunjukkan sekarang adalah kekuatan penuhmu, kan? Dan kekuatanku yang sebenarnya lebih dari itu. Dengan teriakan ringan, Li Ruohua melangkah keluar, seperti pedang terhunus, tersapu keluar, lurus untuk Harvey. Pada saat lewat, Li Ruohua telah memobilisasi ki sejatinya ke puncak, dan niat pedangnya juga telah dimobilisasi. Niat pedang abu-abu coklat beredar di tubuhnya pada saat ini, Li Ruohua tampaknya menjadi satu dengan pedang. Pedang adalah dia adalah pedang. Harvey mengerutkan kening dan memperhatikan bahwa kekuatan Li Ruohua juga meningkat banyak. Tanpa diduga, kekuatan orang tua ini benar-benar dapat meningkat. Jika Anda benar-benar hanya memiliki kekuatan ini, saya khawatir Anda akan benar-benar mati hari ini. Tepat ketika Harvey memikirkannya, Li Ruohua langsung menikam Harvey dengan pedang. Amorous itu seperti air yang mengalir. Sebuah pedang menusuk, mengejutkan dunia, semua yang ada di depan tampaknya tak tertahankan. Terlebih lagi, pada saat dia menusuk dengan pedang, niat pedang abu-abu coklat di sekitar tubuh pedang tampaknya berubah menjadi ribuan pedang panjang, seperti gelombang pedang, bergegas menuju Harvey. Niat pedang ini lebih mendominasi, lebih tajam, dan lebih kejam dari sebelumnya. Bum bum bum. Pedang ini menusuk, dan kemanapun ia lewat, ia seperti menjatuhkan granat satu persatu, meledakkan tanah ke dalam lubang yang dalam. Terutama tanah yang dipisahkan oleh Li Ruohua dan Harvey hancur menjadi jurang yang panjang dan lebar. Harvey menggunakan teknik gerakan True Dragon Nine Flashes, dan terus mundur, mencoba menghindari pedang ini. Namun, pedang yang ditusuk Li Ruohua dan niat pedang yang menyebar seperti gelombang air yang mengalir, gelombang demi gelombang, bersiul, membuat Harvey tidak dapat menghindarinya sama sekali. Mata Harvey berkedip, karena dia tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Pikirkan tentang ini. Harvey mengangkat lengan kanannya yang kokoh, dan kemudian langsung meledakkan energi ganda yang menyebalkan dan kekuatan daging, dan memukulnya dengan satu telapak tangan. Megatron Kyushu. Tanda hubung. Bergemuruh. Dengan satu telapak tangan, ruang di sekitar Harvey tampak runtuh dan hancur, membuat suara bergerak. Selain itu, meskipun hanya satu telapak tangan, tindak lanjutnya diikuti oleh 7 bayangan telapak tangan besar. Artinya, telapak tangan Harvey sekarang mengandung kekuatan 8 telapak tangan, yang 8 kali lebih tinggi dari sebelum terobosan dalam kultivasi dan fisik. Bum bum bum. Gelombang niat pedang berguling lapis demi lapis, dan telapak tangan raksasa didorong keluar satu per satu. Pada saat ini, niat pedang dan telapak tangan raksasa bertabrakan terus-menerus, seperti guntur bergulir. Namun, pada saat telapak tangan raksasa dan niat pedang akan dibatalkan, Li Ruohua membalik pergelangan tangannya, niat pedang melonjak lagi, dan kemudian sebuah pedang menebas. Ayunkan pedang dan pecahkan air akan membuat air mengalir. Desir. Pedangnya.
Terpotong, momentumnya seperti pelangi, dan itu benar-benar menakjubkan, seolah-olah memotong sebagian. Pedang ini tidak hanya memotong cintanya sendiri, tetapi semua yang ada di dunia. Semakin tidak berperasaan, semakin kuat niat pedangnya. Harvey terkejut, jelas dia tidak menyangka pedang kedua Li Ruohua datang begitu cepat, dan niat pedangnya bahkan meningkat. Dihadapkan dengan niat pedang yang kejam dan mendominasi, Harvey hanya bisa terus mundur, mencoba menghindari ujungnya. Namun, saat menghindari tepi, Harvey melambaikan tangan kanannya. Api penyucian prajurit ilahi. Huci. 4 prajurit pendek emas yang jatuh di tanah naik ke langit lagi, menyebar ke ribuan, berubah menjadi beberapa tornado senjata emas, dan menuju ke Li Ruohua. Namun, ketika tornado pedang menyentuh niat pedang yang menyebar dari Li Ruohua, mereka segera runtuh. Bab 1011. Harvey juga tercengang. Jelas, dia tidak mengharapkan tornado senjata untuk menghentikan serangan Li Ruohua, dan dia bahkan tidak bisa menahannya. Itu layak menjadi pembangkit tenaga listrik di alam surga dan manusia, itu benar-benar cukup kuat. Pada saat ini, sambil mengejar, Li Ruohua berkata, "Nak, jangan buang energimu, kecuali kekuatanmu dapat ditingkatkan, jika tidak, kamu hanya akan menemui jalan buntu." Setelah berbicara, Li Ruohua membalik pergelangan tangannya lagi, dan pedang di tangannya bergerak ke arah Harvey Yu. Itu adalah tebasan vertikal. Desir. Sebuah pedang jatuh, seperti gunung yang berguling, dan bumi terkejut. Harvey tiba-tiba menghindar. Ledakan. Meskipun pedang ini jatuh di udara, aula besar di belakang Harvey langsung terbelah dua. Semua orang yang hadir sangat senang ketika mereka melihat adegan ini. Siapapun dapat melihat bahwa pada saat ini, Harvey telah tertinggal dan dipukuli. Harvey mundur lagi, dan dia akan meninggalkan alun-alun segera setelah dia melihatnya. Terlebih lagi, pada saat ini, Harvey tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Akhirnya berakhir. Ketua keempat Mei Lanying berkata dengan ringan. Merupakan suatu kehormatan bagi anak ini untuk dapat membiarkan Penatua Li menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Dong York Liuli menerima kalimat itu dengan emosi. Anak ini benar-benar kuat, jika bukan karena tembakan Penatua Li, saya khawatir tidak ada yang bisa menahannya. Seorang pelindung Dharma melanjutkan dengan ekspresi kagum. Murid istana Xuanfei lainnya juga mengangguk. Meskipun Harvey adalah musuh mereka, mereka kewalahan oleh kekuatan yang ditunjukkan Harvey. Menderita sampai mati. Li Ruohua mengeluarkan teriakan yang mengejutkan, menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan tubuhnya yang anggun dan lincah terbang. Angin sejuk naik di langit, ada banyak keluhan di sungai dan danau. Dengan suara sedih, Li Ruohua membalik pergelangan tangannya dan menikam Harvey di bawah dengan pedang. Memanggil. Pedang menusuk, seperti meteor yang jatuh dari langit, membawa niat pedang yang lebih ganas dan sunyi, seolah menembus seluruh bumi. Melihat Li Ruohua melepaskan gerakan membunuh, semua orang yang hadir membeku secara kolektif, dan melihat ke tepi alun-alun tanpa berkedip. Mereka ingin menyaksikan adegan Penatua Li membunuh Harvey dan menghilangkan rasa malu istana Xuanfei mereka. Harvey! Teriak Morlene kaget, ingin naik untuk membantu, tetapi ditangkap oleh Dong York Liuli. Dong York Liuli berkata dengan sungguh-sungguh, Mu Elegi, kamu telah melihatnya sekarang, pria tidak dapat diandalkan. Karena kamu telah jatuh ke tangan istana Xuanfei kami, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Namun, suara Dong York Liuli tidak jatuh. Raungan terdengar dari alun-alun. 9 transformasi dewa dan iblis. Tubuh emas. Semua orang melihat ke tepi alun-alun. Saya melihat bahwa pada saat ini, Harvey tidak mundur atau menghindar, tetapi mengangkat tangannya dan berteriak di langit. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari tubuh Harvey, seperti matahari yang terik. Pada saat ini, tubuh Harvey masih mempertahankan status Tuan, tetapi ada lapisan cahaya keemasan kental di tubuhnya. Cahaya keemasan menutupi cahaya petir cian dan cahaya hitam kacau di tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang emas. Ini adalah tingkat keempat tubuh emas, dari 9 transformasi dewa dan iblis. Dalam keadaan tubuh emas lapisan keempat, Harvey tidak hanya membuat lompatan kualitatif dalam berbagai kualitas fisik, tetapi kekuatan keseluruhannya juga meroket lagi. Harvey tidak ingin mengekspos keadaan terkuatnya sebelum waktunya, tetapi dalam menghadapi pengejaran Li Ruohua, dia harus mengeksposnya. Jika saya tidak mengeksposnya lagi, saya khawatir saya akan benar-benar mati di sini. Pada saat ini, pedang Li Ruohua sudah menusuk, tetapi terhalang oleh cahaya keemasan yang menyebar dari tubuh Harvey. Pedangnya tidak bisa menembus tubuh Harvey sama sekali, dan untuk maksud pedang yang menyebar, pedang itu tidak bisa mendekati tubuh Harvey sama sekali. Sword Inten bertabrakan dengan cahaya keemasan, meledakkan lingkaran cahaya keemasan dan kelabu tua. Dua kekuatan yang bertabrakan itu padat dan berat, dan mereka langsung mengangkat batu-batu besar di sekitarnya menjadi berlapis-lapis. Tanah di bawah kaki Harvey juga runtuh inci demi inci, memperlihatkan permukaan batu yang dipoles. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mei Lanying ketakutan dan langsung tercengang, apakah anak ini masih manusia? Bagaimana kekuatannya bisa ditingkatkan? Palace Master Dong York Liuli, Elder Feng Zinan, dan murid istana Xuanfei lainnya sudah bodoh. Mereka sama sekali tidak dapat memahami pemandangan yang mereka lihat sekarang. Pada saat ini, di tepi alun-alun, Li Ruohua, yang stagnan di udara, juga merasa pikirannya kosong. Dia berpikir bahwa kekuatan yang ditunjukkan Harvey adalah semua yang bisa dia tunjukkan, tetapi siapa yang tahu bahwa kekuatan anak ini masih bisa ditingkatkan. Menakjubkan. Menakjubkan. Tanpa menunggu Li Ruohua memikirkannya, Harvey mengepalkan tinjunya, lengannya terbuka, dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Pergi. Naga runtuh yang kejam tiba-tiba menyebar darinya, dan naga emas dengan panjang lebih dari 10 meter membuka mulut berdarah mereka dan membanting ke arah Li Ruohua. Ledakan. Dalam sekejap, niat pedang yang diringkas oleh Li Ruohua hancur berkeping-keping. Adapun Li Ruohua sendiri, dia langsung tersingkir seperti karung pasir. Ruohua. Mei Lanying berteriak, bayangan menakjubkan, tampil ringan, dan terbang langsung, mendukung Li Ruohua, yang terbang terbalik. Off. Meskipun Li Ruohua memantapkan tubuhnya, seteguk darah keluar dari mulutnya, tampaknya menderita luka dalam dari dampak Beng Long Jin barusan. Ruohua, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Mei Lanying bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja. Li Ruohua menghela nafas lega, dan memandang Harvey di kejauhan dengan ketakutan, kakak senior Mei, anak ini sangat jahat, aku telah menjalani sebagian besar hidupku, dan saya belum pernah melihat monster seperti itu.
Saya khawatir saya tidak bisa membunuhnya sendirian. Jika Anda tidak memberitahu saya bisa melihatnya. Mei Lanying mengangguk, lalu berkata, sejak satu orang tidak bisa membunuhnya, mari kita bergabung. Selama kita bisa jika saya membunuh anak ini, tidak masalah jika orang tua menanggung stigma menggertak anak muda. Anak ini harus mati, jika tidak, dia pasti akan menjadi masalah besar bagi istana Xuanfei kita di masa depan. Oke. Li Ruohua menyeka sudut mulutnya. Darah, mengangguk dan berkata, Kakak Mei, mari kita bunuh dia bersama. Pergi. Mei Lanying berteriak, memegang tongkat, menyapu ke arah Harvey Ji, dan meluncurkan serangan terlebih dahulu. Jika dia tidak peduli dengan reputasinya, dia pasti ingin melakukannya sekarang. Sekarang, melihat cedera, reputasi, Del. Li Ruohua, dia tidak mau peduli lagi. Dia hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk membunuh anak laki-laki di depannya. Ketika Mei Lanying bergegas, Li Ruohua juga memegang pedang panjang dan bergegas. Harvey mencibir dan berkata, jika satu orang tidak bisa mengalahkanku, maka ada dua orang. Kalian dua wanita tua benar-benar cukup kuat untuk mengepung dan menekanku, seorang junior muda. Diam. Mei Lanying berteriak dengan marah. Dan seketika Zenki dimobilisasi secara ekstrim, dan kemudian dia mengangkat kruk di tangannya dan membantingnya ke arah Harvey. Staf pengejar jiwa. Mengejar jiwa untuk ribuan mil. Dengan satu tongkat, Ki ungu yang agung menggelinding ke arah Harvey seperti gelombang ganas yang berguling. Melihat tongkat itu ditembak jatuh, Harvey tidak bermaksud mundur atau menghindar, tetapi hanya memutar pukulan dan tiba-tiba menyapanya. Tinju Prima Chaos. Reinkarnasi. Panjang. Dengan satu pukulan, Ki menyebalkan yang tak tertandingi melonjak keluar dari kepalan tangan, seperti mengguncang gunung. Terlebih lagi, dengan pukulan ini, ada juga naga emas yang dibanting. Ledakan. Tinju. Emas raksasa bertabrakan dengan tongkat, seolah-olah gelombang-gelombang emas dan ungu diaduk. Kamu yang menyakiti saudaraku, kan? Harvey memandang Mei Lanying dengan dingin dan bertanya dengan marah. Oh. Mei Lanying mencibir, mungkinkah anak laki-laki berbulu itu adalah saudaramu? Haha, ya, merekalah yang aku lukai. Jika bukan karena pelacur kecil Muerlene itu, aku pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Bab 1012. Hal lama, mencari kematian. Mendengar ini, Harvey sangat marah, lengannya bergetar hebat, kecemerlangan emas meledak, dan Beng Longjin tersapu lagi. Ada ledakan keras, dan Ki ungu yang menyebalkan langsung runtuh, dan Mei Lanying langsung tersingkir. Hancurkan semua metode dengan kekuatan. Mata Mei Lanying penuh dengan ketakutan, dan dia tidak pernah berharap Harvey menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengejutkan dirinya sendiri. Bagaimana fisik anak ini bisa begitu kuat? Jika hanya fisik yang kuat, itu saja, kuncinya adalah kekuatan internal anak ini tidak lemah. Jika Anda hanya membandingkan kekuatan internal Anda mungkin berada di atas anak ini. Namun, jika Anda membandingkan fisik Anda tidak dapat membandingkannya sama sekali. Bagaimana Anda bisa membandingkan diri Anda dengan seorang pria muda dan kuat dengan segenggam tulang tua? Namun, sebelum Mei Lanying mendarat, tubuh Harvey bergerak dengan keras, mengeluarkan bayangan emas, menyusul Mei Lanying dalam sekejap. Wajah Mei Lanying sangat berubah, dan dia menemukan bahwa kecepatan Harvey telah dipercepat lagi. Setelah mengejar Mei Lanying, Harvey memutar pukulan lain, terbungkus hua guang emas, dan pembawa itu meledak ke dada Mei Lanying dengan ledakan energi naga runtuh. Panjang. Pukulan ini tidak hanya menghancurkan udara, tetapi ruang di depan tampaknya retak. Bahkan jika fisikmu kuat, lelaki tua itu tidak takut padamu. Mei Lanying berteriak dengan marah, dan ketika Harvey datang dibombardir dengan pukulan, dia langsung memobilisasi Ki yang melindungi tubuh dari surga dan alam manusia, dan kemudian mengangkat tongkat itu menolak. Ledakan. Dengan suara ketukan gong yang berat, energi kemarahan Mei Lanying yang melindungi tubuh langsung dihancurkan oleh pukulan. Apa? Mei Lanying berteriak kesakitan, bahkan dengan tongkat, dia terbang terbalik. Penatua Mei. Melihat ini, orang-orang di istana Xuanfei berteriak kaget. Mereka belum pernah melihat Penatua Mei ditekan dan dipukuli seperti ini. Ini tidak pernah terdengar. Namun, saat Mei Lanying terbang lagi, Harvey berlari lagi dan menyusul. Orang tua, jika kamu meminta maaf kepada saudara-saudaraku, aku tidak akan membunuhmu. Harvey berkata dengan keras setelah menyusul. Biarkan aku meminta maaf kepada anak laki-laki berbulu itu, tidak mungkin. Mei Lanying menjawab dengan marah, lalu memegang tongkat di kedua tangan, memobilisasi Ki sejatinya ke puncak, dan kemudian membanting ke arah Harvey dengan marah. Desir. Ketika tongkat ini dipukul, rasanya seperti pilar Optimus ditekan. Sebelum kruk bisa jatuh, tanah telah runtuh lapis demi lapis, dan batu tulis telah hancur berkeping-keping. Karena kamu tidak ingin meminta maaf, maka matilah. Harvey sangat marah di dalam hatinya, mengangkat telapak tangannya, memobilisasi dual Ki sejatinya dan 10% dari kekuatan fisiknya pada saat yang bersamaan, dan kemudian menamparnya. Dengan keras. Jenis kedua dari telapak tahanan desolate hebat ditampilkan, meliputi area seluas beberapa ratus meter dari telapak tangan raksasa emas, seperti gunung emas, berguling ke arah Mei Lanying dengan paksaan bergulir. Hanya karena kamu ingin membunuhku. Bermimpi. Mei Lanying mengangkat tongkat di tangannya, mengerahkan energi sejatinya, berburu pakaian, dan rambutnya yang panjang berkibar. Jiwa orang mati ketakutan. Dia memegang tongkat di kedua tangannya dan menghantamkannya langsung ke 8 telapak tangan raksasa yang menghancurkan. Dengan satu tongkat, energi kemarahan ungu itu tampaknya berubah menjadi guntur gila ungu, menebas dalam kemarahan. Ada ledakan gemuruh di udara. Saat Mei Lanying melawan, Li Ruohua juga mengejar dan mengayunkan pedang. Mabuk menghilangkan ribuan kesedihan, dan pedang itu menjerit dan menangis. Niat pedang abu-abu coklat yang tak berperasaan melonjak seperti letusan gunung berapi, hampir menelan 8 telapak tangan raksasa emas. Bum bum bum. Guntur ungu. Niat pedang kelabu tua, dan 8 telapak tangan raksasa emas meluncurkan tabrakan mutlak pada saat ini. Aliran cahaya keemasan, cahaya guntur ungu dan cahaya pedang abu-abu coklat meledak, menutupi setengah dari alun-alun. Semua murid istana Xuanfei di kejauhan tercengang, benar-benar tidak terbayangkan bahwa kedua tetua masih bertarung melawan Harvey. Ledakan, itu adalah tabrakan keras lainnya yang membalikkan gunung dan sungai, guntur ungu, niat pedang kelabu tua dan telapak tangan raksasa emas hancur seketika, membatalkan satu sama lain. Adapun Harvey, Li Ruohua dan Mei Lanying, mereka terpesona oleh kekuatan anti kejut dari ketiga energi ini.
Untuk sementara waktu, mereka bertiga dipisahkan oleh 100 meter, dan sebuah lubang raksasa dengan diameter beberapa puluh meter dan kedalaman 10 meter muncul di tanah di antara ketiganya. Semua orang benar-benar terkejut, dan mereka gemetaran. Terlalu takut. Kekuatan bertarung yang dihasilkan oleh dua orang tua dan muda ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Dong York Liuli mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini, dan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Dia mengertakkan giginya, dan berkata dengan hormat kepada tetua Feng Zinan di sebelahnya, Penatua Feng, tolong datang dan minta para tetua lainnya untuk meninggalkan gerbang. Apa maksudmu? Wajah Feng Zinan tenggelam, apakah kamu berpikir bahwa kakak senior Mei dan kakak senior Li tidak bisa mengalahkan anak ini? Dong York Liuli menjawab, bukannya aku tidak bisa mengalahkan anak ini, hanya untuk amannya, lebih baik beberapa tetua lainnya datang. Untuk membantu. Jika sesuatu terjadi pada kakak senior Mei dan kakak senior Li, kami tidak akan bisa menjelaskan kepada para tetua lainnya. Masuk akal. Feng Zinan mengangguk, kamu lihat di sini, aku akan datang ketika aku pergi. Berbicara, Feng Zinan dengan cepat berbalik, melakukan pekerjaan ringan, melewati aula besar, dan bergegas menuju gunung belakang. Pada saat ini, itu berada di puncak gunung di kejauhan. Hah! Puyi gua. Melirik ke arah gunung belakang, kemana wanita tua itu pergi. Ji Qianying, Ling Xiao, dan Xiao Maitreya juga menoleh. Ling Xiao menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya wanita tua, Yuan Yang Dao akan menyelamatkan tentara. Selain itu, tergantung pada situasinya, wanita tua ini seharusnya pergi untuk mengundang tetua lain dari istana Xuanfei. Jadi apa yang kamu tunggu? Puyi gua dengan cepat menutup labu. Anggur, berdiri dan berkata, cepat dan hentikan, jika monster tua itu benar-benar terbunuh, bahkan 100 nyawa tidak akan cukup untuk anak ini. Bagaimana situasinya? Mengapa orang-orang dari Tianjimen juga datang ke sini? Pada saat ini, Ji Qianying juga memperhatikan pergerakan setengah jalan ke puncak gunung Xuanfei. Saya melihat sejumlah besar orang bergegas ke atas gunung. Selain orang-orang dari istana Xuanfei, ada juga ratusan orang dari Tianjimen. Pepel. Ling Xiao menyipitkan matanya dan berkata, aku tidak tahu bagaimana orang-orang dari Tianjimen tahu bahwa anak ini Harvey ada di sini, dan dia datang untuk membalas dendam. Hah. Ji Qianying tercengang, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin tinggal di sini, atau pergi ke gunung belakang untuk menghentikan para tetua istana Xuanfei lainnya? Puyi gua. Meliriknya dan berkata dengan bercanda, ternyata Xiao Wanshan dan Feng Tianzeng. Meskipun salah satu dari dua pemborosan ini berada di tahap awal surga dan alam manusia dan yang lainnya berada di tahap akhir alam liken, kekuatan mereka tidak sebagus dua istri lama, staf pengejar jiwa, dan pedang tanpa hati. Cinta. Jadi, mari kita pergi ke gunung belakang untuk menghentikan monster-monster tua itu. Cukup dengan meninggalkan pemuda Harvey sendirian. Itu benar. Ling Xiao meletakkan kipas kertas di tangannya, jika anak ini bahkan tidak bisa menangani sampah-sampah ini, akan sia-sia bagi kita untuk sangat menghargainya. Tapi, Ji Qianying masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, nak, anak itu akan baik-baik saja, ayo pergi. Puyi gua meraih pergelangan tangan Ji Qianying, naik langsung dari langit, dan terbang menuju gunung belakang. Bagaimanapun, meskipun Ji Qianying pandai dalam hal ringan, dia masih tidak tahu cara mengendalikan langit, jadi dia hanya bisa mengandalkan Puyi gua untuk membawanya. Ling Xiao. Sedikit di bawah kakinya, dan cahaya biru persegi melintas di bawah kakinya, seolah-olah papan catur menopangnya dan terbang ke gunung belakang. Xiao Maitreya menyatukan tangannya, tubuhnya tidak bergerak, tetapi kakinya namun, cahaya Buddha emas menyala, dan mereka naik langsung ke langit. Dalam sekejap mata, mereka berempat meninggalkan gunung. Bab 1013. Saat ini, di alun-alun puncak Xuanfei. Saat Ling Xiao, Ji Qianying, Puyi gua dan Xiao Maitreya pergi, Harvey sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke belakang ke kejauhan. Baru saja, dia jelas merasakan fluktuasi aura di kejauhan, tetapi yang membuatnya aneh adalah tidak ada seorang pun di tempat aura itu berfluktuasi. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah indera saya yang salah? Wah, pada saat ini, kamu berani terganggu, apakah kamu memandang rendah kami? Mei Lanying sangat kesal, dia merasa bahwa Harvey tidak menganggapnya serius. Kakak senior Mei, apa yang kamu bicarakan dengannya, bunuh dia dengan cepat. Kata Li Ruohua. Oke. Mei Lanying mengangguk, dan hendak memulai ketika dia mendengar langkah kaki yang kacau. Tidak hanya Mei Lanying, Li Ruohua dan yang lainnya juga mendengarnya. Untuk sementara waktu, semua orang melihat ke gerbang gunung di luar alun-alun. Hahaha, istana Xuanfei Anda benar-benar hidup hari ini. Ditemani oleh tawa, sekelompok besar orang masuk, berjumlah ribuan. Di antara kelompok orang ini, selain ratusan murid istana Xuanfei, ada juga ratusan orang yang mengenakan jubah gosip, yang merupakan orang-orang Tianjimen. Kedua tetua, satu gemuk dan satu kurus, berjalan di depan, tetua ketiga Tianjimen Xiao Wanshan dan tetua keempat Feng Tianzeng. Melihat orang itu datang, Harvey menyipitkan matanya, dan seringnya melintas di sudut mulutnya. Saya tidak menyangka bahwa saya hanya membunuh beberapa limbah dari Tianjimen tadi malam, dan orang-orang dari Tianjimen datang hari ini, dan mereka datang dengan sangat cepat. Namun, Harvey tidak takut. Dia memperhatikan bahwa orang terkuat di kelompok Tianjimen ini adalah dua orang tua di depan. Namun, meskipun kedua orang tua ini sangat kuat, mereka masih jauh lebih buruk daripada Mei Lanying dan Li Ruohua yang saya tangani. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang dari Tianjimen datang ke pintu, dia tidak menganggapnya serius. Jika mereka tidak datang, tidak apa-apa karena mereka ada di sini, mari kita tangani semuanya sekaligus. Namun, Harvey tiba-tiba menggigil. Dia mendongak dan melihat para murid perempuan dari istana Xuanfei yang mengikutinya menatapnya dengan wajah cantik, dan mata mereka tampak seperti menyemburkan api. Ayo. Harvey secara alami mengerti mengapa murid-murid perempuan ini sangat membencinya. Sebelumnya, untuk mencegah mereka mengejar, saya kehilangan semua pakaian mereka, dan saya terlihat sendiri, aneh bahwa mereka tidak marah pada diri mereka sendiri. Harvey dengan cepat menarik kembali pandangannya, seolah-olah dia tidak melihatnya. Elder Mei, Elder Li, dan Palace Master Dong York, sudah lama sekali. Xiao Wanshan tersenyum dan membungkuk pada mereka bertiga. Elder Xiao, Elder Feng, apa yang kalian berdua lakukan di istana Xuanfei saya hari ini? Apakah Anda di sini untuk melihat lelucon kami? Mei Lanying bertanya dengan dingin, tanpa memberikan wajah yang baik.
Bagaimanapun, Tianjin bukan apa-apa bagi istana Xuanfei mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Tianjin memiliki Wu Hounen sebagai dukungan mereka, dia bahkan tidak akan tega untuk berbicara dengan Xiao Wanshan. Penatua Mei, apa yang kamu katakan, mengapa kita di sini untuk melihat lelucon? Xiao Wanshan melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan kemudian berkata, hari ini kami di sini untuk membantumu dan membunuh anak ini bersama-sama. Oh. Mei Lanying tampak bingung, mungkinkah Tianjin juga memiliki dendam terhadap anak ini? Tentu saja. Feng Tianzeng mengambil alih kata-kata itu, menatap Harvey dengan sengit, dan berkata, anak ini telah bersama kita selama beberapa waktu. Lama Pintu telah menempa dendam. Dia tidak hanya membunuh banyak murid Tianjin kami, tetapi kepala Tianjin kami juga mati di tangannya. Sebelumnya, anak ini berada di dunia biasa, dan ada pemegang pedang yang menghalanginya, dan kami tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Tapi sekarang, karena anak ini telah datang ke dunia seni bela diri kuno, maka dia secara alami menjadi kura-kura dalam guci, membunuhnya jika dia mau. Penatua Mei, kami memiliki pemahaman umum tentang situasi saat ini. Karena Penatua Mei dan Penatua Li tidak dapat membunuhnya bersama, bagaimana dengan kita berempat? Xiao Wanshan menyarankan. Sejujurnya, dalam perjalanan mendaki gunung, dia juga belajar tentang gunung melalui murid-murid istana Xuanfei. Ketika dia mengetahui bahwa Mei Lanying dan Li Ruohua tidak dapat membunuh Harvey bersama-sama, dia sangat terkejut. Karena tentang ini, dia berpikir untuk bekerja sama dengan istana Xuanfei untuk membunuh Harvey bersama. Mei Lanying melirik Li Ruohua mengangguk dan setuju. Oke. Mei Lanying mengangguk dan setuju, itu wajar untuk bergabung, tetapi Penatua Xiao dan Penatua Feng, Anda harus berhati-hati, anak ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Xiao Wanshan bercanda, Penatua Mei, apakah kamu tidak takut dengan anak ini? Kami berempat bergabung, tidak bisakah kami membunuh seorang anak yang kultivasinya hanya di tingkat tengah Liken? Mei Lanying mendengus dingin, dan berkata, aku tidak takut, aku hanya ingin memberitahu kalian berdua, agar kamu tidak terbunuh nanti, aku menyalahkan kami karena tidak mengingatkanmu. Penatua Mei, Anda dapat yakin tentang ini. Dengan bantuan kami berdua, kami tidak bisa mati. Hanya anak ini yang akan mati. Apakah kamu tidak terlalu banyak bicara, apakah kamu masih bisa bertarung? Harvey benar. Benar sedikit tidak sabar. Kedua orang tua ini, begitu mereka datang, mereka memakai garpu dengan berbagai cara, membuatnya tampak seperti mereka sangat kuat. Nak, jangan marah, dengan kami berempat di sini, kamu pasti akan mati hari ini. Xiao Wanshan sangat marah, melangkah keluar dalam satu langkah, menyapu lebih dari 100 meter dalam sekejap, dan kemudian memobilisasi ki yang sebenarnya dan menamparkan Harvey dengan telapak tangan. Palem Yin yang bagua. Boom. Dengan satu telapak tangan, aliran udara hitam dan putih bercampur satu sama lain, dan telapak tangan hitam dan putih besar berguling ke arah Harvey seperti lautan yang luar biasa. Bagaimanapun, basis kultivasinya juga berada di tahap awal surga dan alam manusia, meskipun kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan Mei Lanying dan Li Ruohua, itu bukan sesuatu yang dapat disaingi oleh orang biasa. Pergi. Harvey berteriak keras, dan cahaya keemasan di tubuhnya melonjak hingga ketinggian puluhan kaki. Dia mengangkat tangan kanannya dan langsung menyapanya dengan telapak tangan. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan seketika, seperti meteorit yang menabrak bumi. Kedua energi bergegas keluar dengan sembrono, seperti ratusan bulldozer mendorong ke segala arah, dan kekuatan penghancur yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Alasan mengapa Xiao Wanshan memimpin juga untuk membangun keagungannya di depan dua sekte besar. Menurut pendapatnya, Harvey telah bertarung begitu lama sebelumnya, dan kekuatan fisik serta energi kemarahannya pasti hampir habis. Dan kekuatan fisik dan ki sejatinya berada di puncaknya, jadi dia sepenuhnya mampu membunuh Harvey dengan satu telapak tangan. Namun, idenya indah, kenyataannya kejam. Pada saat kedua telapak tangan bertabrakan, ekspresi Xiao Wanshan berubah. Dia merasakan kekuatan agung yang tak tertandingi datang dari telapak tangan Harvey, dan kekuatan ini membuatnya tidak bisa melawan. Detik berikutnya, Xiao Wanshan berteriak kesakitan, dan seluruh orang terkejut dan terbang keluar. Dia terbang 50 atau 60 meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Tetapi melihat pemandangan ini, semua murid Tianjin sangat terkejut, seperti melihat hantu di siang hari. Ya Tuhan! Monster macam apa anak ini, dia benar-benar memukul mundur Penatua Xiao dengan satu telapak tangan. Sebuah seruan terdengar dari kerumunan. Awalnya, mereka mengira Penatua Xiao bisa menunjukkan keagungannya, dan bahkan jika dia tidak bisa membunuh Harvey, dia bisa menimbulkan kerusakan berat padanya. Tapi bagaimana Anda tahu adegan seperti itu akan terjadi? Bab 1014. Xiao Wanshan tercengang merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan seluruh lengan kanannya bergetar. Wajahnya memerah, dan dia berpura-pura tenang dan berkata, Nak, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Aku benar-benar meremehkanmu. Namun, bahkan jika aku bukan lawanmu, jika kita berempat bergabung, kamu tidak bisa lolos dari kematian. Orang tua, bertele-tele. Sialan. Harvey meraung, kakinya terbanting ke tanah runtuh, tubuhnya langsung melintasi 50 atau 60 meter, dan kemudian menembak ke udara dengan telapak tangan. Atas dan bawah, memukul Xiao Wanshan ke bawah. Penjarakan langit. Rumble. Pada saat telapak tangan ini diletakkan, ada 11 telapak tangan raksasa emas yang hancur pada saat yang sama, seolah-olah 12 gunung emas dihancurkan. Xiao Wanshan menggigil di mana-mana, dia tidak berani ragu sama sekali, dia langsung mengerahkan ki sejatinya ke ekstrim, lalu mengangkat telapak tangannya dan menyapanya. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan lagi, meledakkan gelombang udara yang ganas dan mendominasi. Segera, telapak tangan emas raksasa lainnya turun, yang beberapa kali lebih kuat dari telapak tangan pertama. Ledakan. Kedua telapak tangan berikutnya bertabrakan lagi, mengaduk lubang 3 warna hitam, putih, dan emas. Selain itu, setelah kekuatan telapak tangan kedua bertabrakan, kekuatan telapak tangan berikutnya juga bertabrakan satu demi satu. Dong dong dong. Setelah Xiao Wanshan memblokir 5 telapak tangan berturut-turut, wajahnya yang tenang dan tenang berubah menjadi mengerikan. Jubah mewah di tubuhnya juga terkoyak demi satu, dan tubuhnya terbelah satu demi satu oleh kekuatan tembakan. Menggigit-menggigit. Tanah di bawah kakinya runtuh di area yang luas, dan dia tidak bisa lagi memblokir kekuatan telapak tangan di belakangnya. Tianzeng, datang dan bantu aku. Xiao Wanshan tidak peduli dengan wajahnya lagi, dan berteriak pada Feng Tianzeng.
Feng Tianzeng juga tiba-tiba pulih dari keterkejutannya, dan dengan sekejap, dia bergegas seolah-olah dia telah berubah menjadi embusan angin. Pada saat dia tiba, Feng Tianzeng langsung menamparkan telapak tangan Harvey. Telapak Xuan Feng. Hula. Dengan satu telapak tangan, topan biru muda dengan momentum yang tajam dan tak tertandingi menghancurkan telapak tangan besar Harvey. Pada saat telapak tangan ini mengenai, 7 telapak tangan raksasa emas yang tersisa juga ditekan satu demi satu. Dong dong dong, ada. Ledakan-ledakan seperti meteorit yang menghantam gunung, dan setiap kali menghantam, seluruh puncak gunung dan bahkan gunung-gunung di sekitarnya bergetar. Namun, yang menakutkan Xiao Wanshan dan Feng Tianzeng adalah bahwa mereka tidak dapat mematahkan serangan Harvey bahkan ketika mereka bergabung. Baru saat itulah Xiao Wanshan dan Feng Tianzeng mengerti bahwa apa yang dikatakan Mei Lanying tidak berlebihan. Anak ini benar-benar tidak mudah. Dia belum pernah melihat siapapun yang dapat menghancurkan pembangkit tenaga listrik di hari-hari awal surga dan alam manusia berdasarkan kultivasi mereka di tahap tengah alam Liken. Cepat dan pertahankan. Xiao Wanshan berteriak, dan langsung memobilisasi ki sejatinya hingga ekstrim, memadatkan perisai ki sejati yang tebal untuk melawan. Perisai Xuan Feng. Feng Tianzeng juga mengeluarkan semua energi sejatinya, memadatkan tornado di sekitar tubuhnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat pertahanan mereka berdua, di bawah keganasan telapak tangan mereka, Truki Shield dan Xuan Feng Shield retak dan hampir runtuh. Ruohua, pergi dan bantu. Mei Lanying ingin mengambil kesempatan untuk beristirahat, tetapi setelah melihat kekuatan Xiao Wanshan dan Feng Tianzeng, dia terdiam. Tidak bisakah kedua orang ini bisa bertahan bahkan beberapa trik? Sangat boros. Oleh karena itu, Mei Lanying dan Li Ruohua tidak beristirahat lagi, tetapi memancarkan tubuh mereka dan pergi untuk membunuh Harvey bersama-sama. Staf pengejar jiwa. Penguburan massal jiwa hancur. Mei Lanying berteriak, ki sejatinya mencapai puncaknya lagi, dan kemudian memegang tongkat di kedua tangan, menyambar petir ungu, dan menghantamkannya ke punggung Harvey. Ledakan. Dengan tongkat, guntur menggelegar, yang menakjubkan. Jika kamu terganggu secara emosional, jika kamu terganggu, kamu akan sedih. Li Ruohua memegang pedang panjang dan menebas ke arah punggung Harvey. Desir. Niat pedang melonjak, seperti binatang buas yang mengaum, menggigit Harvey. Pada saat ini, para murid istana Xuan Fei dan Tian Jimen yang hadir tercengang dan terkejut. Keempat tetua bergabung untuk menghadapi bocah dari dunia biasa. Bagaimana mereka bisa percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Setelah Mei Lanying dan Li Ruohua bergabung, Harvey juga merasakan tekanan besar. Harvey tidak memperhatikan Feng Tianzeng di tahap selanjutnya dari alam Liken. Namun, Mei Lanying, Li Ruohua, dan Xiao Wanshan adalah pembangkit tenaga listrik nyata di alam surga dan manusia. Tidak mudah baginya untuk berurusan dengan dua orang pada saat yang sama, tetapi cukup sulit untuk berurusan dengan tiga orang pada saat yang sama. Dalam sekejap, ledakan. Serangan Mei Lanying dan Li Ruohua telah mengenai punggung Harvey. Meskipun ada tubuh emas yang menghalanginya, itu juga membuatnya merasa seperti akan pecah dan tulangnya akan hancur. Ah! Tanda pisah. Harvey yang kian meraung, merentangkan tangannya. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh Harvey melonjak ratusan kaki, dan Beng Long Jin pecah lagi. Kekuatan yang kuat melonjak keluar, langsung mengiring Xiao Wanshan, Feng Tianzeng, Mei Lanying dan Li Ruohua terbang keluar. Namun, saat Zhen Fei terbang keluar, Harvey menutupi dadanya dengan satu tangan, dan dengan puff dia memuntahkan seteguk darah. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat tubuh Harvey, ia tidak dapat menahannya lagi saat ini. Lagi pula, sejak dia masuk ke gerbang gunung hingga saat ini, dia telah bertarung dengan sengit untuk beberapa kali yang tidak diketahui. Bahkan jika tubuh Harvey benar-benar berlapis besi, sulit untuk bertahan dalam pertarungan yang begitu sulit. Alasan mengapa dia bisa mendukung sampai sekarang sepenuhnya karena keyakinan yang teguh. Harvey. Mu Erlene melihat Harvey memuntahkan darah, dan matanya sangat ketakutan sehingga matanya memerah, dan air mata mengalir di wajahnya. Jika seorang pria tidak berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa terluka dan muntah darah? Dia merasakan penyesalan dan penyesalan di dalam hatinya, dan merasa bahwa dia telah melibatkan Harvey. Kali ini, tidak hanya Harvey yang terluka, tetapi Mei Lanying dan Li Ruohua juga terluka, dengan darah yang keluar dari mulut mereka. Namun, Mei Lanying, Li Ruohua, dan Xiao Wanshan, dengan kultivasi mereka yang kuat, mampu menahan cedera ini. Tapi Feng Tianzeng tidak tahan lagi, dan dia terengah-engah. Harvey Chang menghela nafas, mengangkat matanya dan menyeringai pada Harvey, dan berkata dengan keras, Erlene, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mendengar kata-kata Harvey dan melihat senyum di sudut mulut Harvey, Mu Erlene merasa patah hati. Tapi dia masih tersenyum dan mengangguk, tidak ingin pria itu mengkhawatirkannya. Dong York Liuli dan murid-murid istana Xuan Fei lainnya menghela nafas dalam-dalam. Sungguh pasangan yang tergila-gila. Dong York Liuli mengerutkan kening dan berbisik pelan, apakah kita benar-benar melakukan sesuatu yang salah? Anak ini sudah terluka, ayo bunuh dia sekarang. Xiao Wanshan melihat York He muntah darah dan berteriak kaget. Oke, lakukan. Mei Lanying, Li Ruohua dan Feng Tianzeng mengangguk, lalu mengikuti Xiao Wanshan dan bergegas menuju Harvey. Hanya dalam beberapa saat, keempat orang itu mengepung Harvey di tengah. Selain itu, setelah mengelilingi Harvey, keempatnya langsung mengerahkan ki sejati mereka ke puncak, jubah mereka berburu, rambut mereka berkibar, dan 4 ki sejati yang luar biasa keluar dari mereka. Ayo! Harvey menginjak tanah, seperti dewa gila, matanya berbinar dengan cahaya keemasan. Datang dan bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Bab 1015. Bunuh. Xiao Wanshan meraung keras, tangannya menjadi telapak tangan, dan dia langsung memukul Harvey. Siksiang Bagua Palem. Begitu kedua telapak tangan keluar, 4 telapak tangan hitam dan putih besar mengembun secara langsung, membalikkan sungai di atas laut dan menghancurkannya ke arah Harvey. Jiwa itu terbang dan berserakan. Mei Lanying memegang tongkat di kedua tangan, dan roh surga dan manusia yang membuat marah diangkat ke ekstrim, dan kemudian menghancurkannya ke arah Harvey. Ledakan. Dengan satu tongkat, ribuan guntur gila ungu melintas di langit, dan dengan kekuatan guntur, mereka menebas ke arah Harvey. Karma fana di masa lalu sudah berakhir, dan semuanya adalah manusia. Li Ruohua memegang pedang di satu tangan dan menunjuk ke langit, niat pedang menyapu, memadatkan ribuan pedang panjang abu-abu coklat, dan menembak ke arah Harvey sekaligus. Turun. Xuan Fengzang.
Feng Tianzeng tidak berani mengabaikan, memadatkan energinya yang kuat, mengubah tangannya menjadi telapak tangan, dan memukul Harvey. Badai menyapu dan mengembung menjadi telapak tangan raksasa dengan bila angin, seperti mesin pemotong, mendorong mereka ke arah Harvey. Melihat bahwa mereka berempat telah menggunakan jurus pamungkas mereka, semua murid istana Xuanfei dan Tian Jimen yang hadir tercengang, dan seluruh tubuh mereka kaku. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan erat, bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Mereka tidak tahu sama sekali, siapa yang bisa bertahan di bawah serangan gila empat tetua. Menghadapi serangan keras keempatnya, mata Harvey berkedip dengan cahaya keemasan, seolah-olah arus listrik emas berdetak, dan lapisan cahaya keemasan yang menutupi tubuhnya bahkan lebih padat dan menyilaukan. Keempatnya terkepung, dan dia sudah tidak bisa mundur. Selain tangguh, dia tidak punya pilihan. Perang. Tanda pisah. Harvey meraung, kakinya tertanam kuat di tanah seperti pohon tua yang berakar. Energi kemarahan ganda, 10% dari kekuatan daging, dan Benglong Jin dimobilisasi pada saat yang sama. Segera, Harvey mengangkat tangannya, telapak tangannya dengan potensi naga emas yang mengaum, dia mendorong ke kedua sisi. Menelan alam semesta. Tanda hubung tanda hubung. Begitu telapak tangan keluar, 16 telapak tangan raksasa emas, membawa kekuatan yang memindahkan gunung dan membalikkan laut, mendorong ke segala arah. Selain itu, naga emas melingkar di atas setiap telapak tangan emas, dan kekuatan telapak tangan telah meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap. Dong dong dong. 16 telapak tangan emas bertabrakan dengan telapak tangan raksasa hitam dan putih, guntur ungu, niat pedang kelabu tua, dan bila angin biru muda. Kekuatan ledakan itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan bumi dengan radius ribuan meter langsung hancur. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan bahkan lusinan gunung di sekitarnya bergetar hebat. Hua guang yang berwarna-warni menutupi sebagian besar alun-alun. Di topeng, pasir dan batu melonjak, membuatnya tidak mungkin untuk melihat sosok 5 orang. Orang-orang yang telah mundur ke tepi alun-alun menatap kosong ke pemandangan di depan mereka, tidak dapat menggambarkan ketakutan dan keterkejutan di hati mereka dengan kata-kata. Tidak dapat dipercaya bahwa seorang pemuda dari dunia sekuler telah mencapai langkah ini dengan 4 tetua dari 2 sekte utama dunia seni bela diri kuno. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah hari ini, saya khawatir pertempuran ini akan mengguncang seluruh dunia seni bela diri kuno. 5 atau 6 menit berlalu. Ketika Hua guang menghilang dan pasir dan batu menghilang, semua orang melihat ke medan perang. Saya melihat bahwa di alun-alun besar, ada lubang raksasa di tanah, diameter setiap lubang raksasa lebih dari puluhan meter, seolah-olah telah dibom oleh rudal yang tak terhitung jumlahnya. Huci, huci. Di atas reruntuhan, Harvey berdiri di atasnya, sedikit membungkuk, menundukkan kepalanya, menurunkan lengannya, dan terengah-engah. Ada darah di mana-mana di tubuhnya, dan darah itu menetes, dan itu tidak bisa berhenti mengalir ke bawah. Di beberapa tempat yang berjarak 100 meter, masih ada 3 orang yang berdiri di sana. Itu adalah Mei Lanying, Li Ruohua dan Xiao Wanshan. Adapun Feng Tianzeng, dia sudah jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya telah menjadi pria berdarah, dan dia sudah mati. Meskipun Mei Lanying, Li Ruohua, dan Xiao Wanshan belum mati, mereka tidak terluka ringan. Ketika semua orang yang hadir melihat pemandangan ini, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa dan tersentak. Mati. Penatua keempat Feng Tianzeng dari Tianjimen sudah mati. Dalam pertempuran yang mengejutkan seperti ini, mereka yang belum dapat mencapai alam surga dan manusia hanya dapat direduksi menjadi umpan meriam. Apa yang membuat semua orang benar-benar bingung adalah bahwa basis kultivasi Harvey belum mencapai alam surga dan manusia, jadi mengapa dia bisa bersaing dengan 3 tetua alam surga dan manusia pada saat yang sama? Apakah kultivasi anak ini benar-benar hanya di tingkat tengah liken? Orang-orang tidak bisa tidak curiga. Pada saat ini, seluruh alun-alun sunyi, dan hanya Harvey, Mei Lanying, Li Ruohua, dan Xiao Wanshan yang bisa mendengar napas. Harvey. Xiao Wanshan menatap Harvey, meraung marah, kamu benar-benar membunuh adik laki-lakiku. Harvey mengangkat matanya dan menatap Xiao Wanshan dengan dingin, kekuatannya tidak bagus, tapi dia ingin datang. Sampai menemukan kematian, aneh siapa yang mendapatkannya. Kamu. Aku harus menghancurkan tubuhmu menjadi puluhan ribu keping. Xiao Wanshan gemetar karena marah, ingin menamparkan Harvey menjadi daging. Namun, dia tidak berani menganggapnya enteng. Meskipun Harvey tampaknya terluka parah sekarang, siapa yang tahu apakah anak ini masih memiliki punggungnya. Oke, berhenti membuat pertengkaran yang tidak berarti. Mei Lanying memarahi, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, tubuh anak ini tidak dapat menopangnya lagi. Jika kamu ingin membalaskan dendam adik laki-lakimu, maka bergandengan tangan dengan kami. Bunuh dia sekaligus. Oke, oke. Xiao Wanshan menjawab dengan gigi terkatup. Bunuh. Mei Lanying berteriak, memegang tongkat, dan meluncurkan serangan lain ke arah Harvey. Li Ruohua dan Xiao Wanshan mengikuti dengan cermat. Melihat ketiga pria itu menyerangnya dengan agresif, Harvey mencibir dan berkata, kenapa kamu ingin membunuhku saat aku terluka? Bagaimana bisa semudah itu? Pada saat ketiganya bergegas ke arahnya, Harvey kedua kaki dengan bantingan di tanah, tubuh besar itu naik langsung ke langit. Dalam sekejap, Harvey Bian telah melompat setinggi 30 atau 40 meter. Pada saat ini, cahaya keemasan di tubuh Harvey meroket lagi, naik ke langit, seolah-olah terhubung dengan matahari yang terik di langit, seolah-olah para dewa masih hidup. Semua orang kagum untuk sementara waktu, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Mei Lanying, Li Ruohua dan Xiao Wanshan juga menatap kosong ke langit, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Harvey. Namun, pada saat semua orang tercengang, Harvey meletakkan tangannya di telapak tangan, mengerahkan kekuatan yang dapat dimobilisasi di tubuhnya secara ekstrim, dan kemudian langsung mengenai 3 orang di bawah. Telapak tangan tahanan hebat, membalikkan galaksi kekacauan. Bergemuruh. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar. Telapak tangan ini juga merupakan gaya kelima yang dipelajari Harvey sejak dia menciptakan telapak tahanan Desolate hebat. Dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak pernah menggunakannya. Tapi kali ini, dia harus menggunakan gaya ini untuk bersaing. Karena, kekuatan yang terkandung dalam gaya kelima adalah jumlah dari 4 gaya pertama, tetapi juga menghabiskan banyak energi dan kekuatan fisik yang menyebalkan. Harvey tidak tahu berapa banyak kekuatan fisik dan energi sejati yang tersisa setelah melakukan gaya ini, tetapi sekarang dia tidak bisa memikirkannya lagi.
Dalam sekejap, satu telapak tangan emas raksasa menutupi langit, dan 20 telapak tangan raksasa emas penuh ditekan dari langit. Gemuruh. Suara guntur menggelegar meledak di langit, memekakkan telinga. Semua orang tercengang dan merasa gendang telinga akan pecah. 20 telapak tangan raksasa emas belum ditekan, dan tanah di sebagian besar alun-alun telah runtuh hingga kedalaman setengah meter, dan ketika telapak tangan raksasa terus ditekan, tanah terus runtuh. Batu-batu berguling dan debu berterbangan seperti angin topan. Bab 1016. 20 telapak tangan raksasa emas ini tampaknya ditekan dari atas langit keabadian, dengan kecenderungan mengosongkan ombak, langsung menyelubungi 3 Mei Lanying di bawah. Ketika ketiga Mei Lanying melihat ini, wajah mereka sangat ketakutan, mereka tidak berharap Harvey memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jangan ragu, melawan. Serangan balik. Mei Lanying kembali sadar dan mengingatkan dengan keras. Oke. Li Ruohua dan Xiao Wanshan mengertakkan gigi dan mengangguk. Untuk sementara waktu, ketiga Mei Lanying memobilisasi ki sejati mereka lagi, dan aura mereka meroket. Hanya ki menyebalkan yang menyebar, seperti pisau tajam, merobek udara. Tongkat pengejar jiwa. Jiwa kembali ke langit. Mei Lanying berteriak kaget, mengepalkan tongkat di kedua tangannya, dan dengan momentum besar, dia membantingnya ke langit. Guntur ungu melintas dan melompat dengan panik, dan ada roh yin di dalamnya, dengan suara hantu dan serigala, dan bertabrakan ke langit. Formasi 5 elemen 8 diagram. Api selatan. Naga api memakan langit. Formasi besar mengembung dan terbentuk di bawah kakinya, dan 4 naga api bergegas keluar dari formasi dan menabrak langit. Ilmu pedang yang tidak berperasaan. Mengubah kebencian. Tidak sebaik air, membuat gelombang di udara. Li Ruohua menari, memegang pedang panjang, dan menikamnya ke arah langit. Memanggil. Pedang di sini, niat pedang abu-abu coklat tampaknya telah berubah menjadi pedang raksasa dengan panjang puluhan meter dan lebar 1 meter, menusuk ke langit, seolah menembus langit. Untuk sementara waktu, hati semua orang terangkat, dan mereka menatap pemandangan ini, tidak berani berkedip. Terutama Morlene, tinjunya mengepal, giginya terkatup, tubuhnya yang halus gemetar. Ledakan. Keempat. Kekuatan membanting bersama dengan keras, menyebabkan ledakan yang menggelegar. Kekuatan yang kuat tersapu dalam sekejap, menyebar ke radius ribuan meter. Lempengan batu di tanah semuanya telah hancur, memperlihatkan permukaan batu yang telanjang, seolah-olah lapisan telah dipotong oleh pemotong. Suaranya mencengangkan, seolah-olah gunung dan sungai terbalik. Banyak orang yang tinggal di alun-alun langsung tersingkir oleh kekuatan ini. Beberapa terluka parah, sementara yang lain langsung mati. Mundur. Cepat mundur. Seseorang berteriak kaget. Akibatnya, semua orang tidak berani tinggal di alun-alun, dan mereka semua mundur dari alun-alun. Alun-alun besar diserahkan kepada 4 orang. Banyak orang sangat ketakutan sehingga jiwa mereka akan ketakutan. Kekuatan yang dilontarkan ke 4 orang ini sangat menakutkan, seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Setelah terlibat begitu jauh, jika dia berada di medan perang, dia pasti sudah hancur sejak lama. Untuk sesaat, guntur, api, pedang, dan cahaya keemasan melintas di langit, dan mereka tidak padam untuk waktu yang lama. Di tanah bergetar dan bergoyang, dan area yang luas runtuh, dan aula runtuh. Semua orang melihat medan perang di kejauhan, tidak tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati dalam tabrakan ini. Pada saat yang sama, di gunung beberapa mil jauhnya dari Swanfe Peak, ada 4 orang berdiri. Keempatnya adalah Lin Xiao, Ji Qianying, Pui Gua dan Xiao Maitreya. Di gunung seberang, ada 4 wanita tua dengan berbagai jubah. Keempat wanita tua ini adalah tetua ketiga Yun Buxue, tetua ke-6 Feng Zinan, tetua ke-7 Zhao Baiqiu, dan tetua ke-8 Wang Chunzu. Oleh karena itu, selain penatua pertama dan kedua yang masih mundur, dan penatua keempat dan kelima yang bertarung sengit di puncak Swanfe, 4 penatua lainnya semuanya ada di sini. Baru saja, Feng Zinan pergi ke retret para tetua di Hausan, yang menjelaskan krisis yang dihadapi oleh Istana Swanfe hari ini, oleh karena itu, para tetua ketiga, ke-7 dan ke-8 semua keluar dan bersiap untuk membantu. Namun, ketika mereka hendak pergi ke puncak Swanfe, mereka berempat dihentikan oleh Ji Qianying dan yang lainnya. Yun Buxue sedikit mengernyit, menatap keempat Ji Qianying, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu mengapa keempat pembawa pedang ada di sini, mengapa? Dia masih tahu identitas keempat Ji Qianying. Pui Gua menyesap anggur, melambaikan tangannya dan berkata, Yun Buxue, jangan ikut serta dalam pertempuran puncak Swanfe, apa yang kamu lakukan? Pulau, apa maksudmu? Wajah Yun Buxue tenggelam, seorang anak laki-laki berbulu dari dunia sekuler datang ke istana Swanfe saya hari ini untuk melakukan sesuatu yang salah, tidak bisakah saya membantu? Pui Gu menghela nafas dan berkata, Yun Buxue, jangan khawatir, kami tahu anak itu, dia datang ke istana Swanfe kali ini, hanya untuk menyelamatkan wanitanya, dia tidak akan melakukan terlalu banyak. Jika anak itu benar-benar ingin membunuh, Anda istana Swanfe sudah lama mati. Ada beberapa orang. Mengapa saya harus percaya kata-kata Anda? Wajah Yun Buxue menjadi dingin, sebagai sesepuh istana Swanfe, bagaimana saya bisa berdiri ketika saya mengetahui bahwa istana Swanfe sedang dalam masalah? Benar. Penatua ke-7 Zhao Baiqiu mengambil alih kata-kata, saya tahu Anda adalah Dewa Pedang, kami menghormati Dewa Pedang, tetapi itu tidak berarti kami harus menghormati Anda. Penatua ke-8 Wang Chunzu juga mencibir, haha, pemegang pedang, diperhitungkan. Apa, di bawah panji Dewa Pedang, apakah Anda pikir itu bisa menekan semua seni bela diri kuno? Kami memberikan wajah Dewa Pedang, itu sebabnya kami memberi Anda wajah yang bagus. Jadi, saya menyarankan Anda untuk tidak menganggap diri Anda terlalu serius. Cepat dan pergi, jika tidak, saya akan diterima. Jadi, meskipun mereka telah mendengar tentang penangan pedang, dikabarkan bahwa salah satu dari 10 orang di penangan pedang lebih kuat dari yang lain. Namun, itu hanya rumor, jadi mereka tidak mempercayainya. Semua. Beberapa hal hanya bisa dipercaya dengan melihat. Sama-sama. Pui Gua meletakkan tutup labu anggur, hehe tersenyum, alasan mengapa Dewa Pedang membiarkan kita mengambil alih seni bela diri kuno dan dunia sekuler, tentu saja ada alasannya. Karena Anda istana Swanfe sangat membenci kami, pembawa pedang, biarkan saya melihat keterampilan Anda wanita tua. Jika Anda bisa mengalahkan kami, maka kami akan segera pergi, dan kami tidak akan pernah mengganggu istana Swanfe Anda. Itu yang kamu katakan. Yun Buxue tersenyum bangga dan berkata dengan keras, kalau begitu kamu harus berdiri teguh, jangan takut untuk berlutut nanti.
Berbicara, Yun Buksue gemetar, dan aura yang kuat meledak. Gemuruh. Perburuan jubah, beberapa gunung di sekitarnya bergetar, seolah-olah gempa bumi besar telah dipicu. Di bawah tekanan ini, Ji Qianying terpengaruh, dia merasakan darahnya mendidih, dan kedinginan. Keringat pecah di dahinya. Seperti yang diharapkan dari tetua ketiga istana Xuanfei, tingkat kekuatan ini jelas tidak sebanding dengan Mei Lanying dan Li Ruohua. Namun, Lin Xiao dan Po Yi Gua, burung misterius. Yun Buksue berteriak keras. Dalam sekejap, disertai dengan tangisan nyaring, saya melihat hantu burung hitam besar muncul di atas kepala Yun Buksue. Burung hitam itu setinggi 100 meter, sayapnya terbentang, dan area jangkauannya mencapai 200 meter, seperti awan hitam besar yang menutupi gunung. San Haijing menyatakan bahwa ada gunung di dalam Laut Yingbei, yang disebut gunung ibu kota terpencil. Air hitam keluar, dan di atasnya ada burung misterius, ular misterius, macan tutul misterius, harimau misterius, dan rubah misterius. Xuan Yao bukan hanya kepala dari 100 burung, tetapi juga sejenis burung surgawi, meskipun tidak sebanding dengan burung surgawi seperti Suzaku, Phoenix, dan Bjork, itu juga merupakan eksistensi yang sangat kuat. Penatua ke-6 Feng Zinan, tetua ke-7 Zhao Baiqiu, dan tetua ke-8 Wang Chunzu memandang Yun Buksue dengan bangga dan bangga. Bab 1017. Badan hukum yang sebenarnya itu adalah bidang seni bela diri lain, yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Lagi pula, selama Anda dapat memahami badan hukum yang sebenarnya, Anda akan memiliki kesempatan untuk memahami seni bela diri yang lebih tinggi, hukum langit dan bumi. Dan beberapa tahun yang lalu, ketiga tetua telah menyadari arti sebenarnya dari badan hukum yang sebenarnya. Selain itu, selama bertahun-tahun, tiga tetua telah mencoba untuk memahami makna mendalam dari tanda Dharma langit dan bumi, tetapi tidak ada kemajuan. Sangat sulit untuk memahami tanda Dharma langit dan bumi, bahkan di antara 8 sesepuh, satu-satunya yang telah memahami tanda Dharma langit dan bumi adalah tetua agung. Yun Buksue diselimuti energi hitam yang menyebalkan, dan burung misterius itu melayang di atas kepalanya. Matanya berkedip-kedip dengan tenda hitam, dan dia tersenyum dan berkata, "Nah, ini kekuatanku yang sebenarnya, apakah kamu takut? Jika kamu takut, maka pergilah dengan cepat." Badan hukum yang sebenarnya adalah, "Saya tidak tahu, saya terlalu malas untuk menjelaskan kepada Anda, cepatlah. Anda tidak diterima di sini, pergilah." Feng Zinan, Zhao Baiqiu, dan Wang Chunzu juga menunjukkan ejekan dan bergegas pergi. Yun Buksue juga tidak melakukan apa-apa. Tidak peduli bagaimana mereka berkata, pembawa pedang juga diciptakan oleh Dewa Pedang, dan orang-orang ini juga adalah umat Dewa Pedang. Kecuali dia secara alami tidak akan melakukan apapun pada Ji Qianying dan yang lainnya. Puyi menamparkan mulutnya dan berkata, "Yun Buksue, hanya ini yang bisa kamu lakukan." Tentu saja. Yun Buksue mengangguk dengan arogan. Lalu berapa banyak dari mereka yang menyadari penemuan tubuh asli? Puyi Gua menunjuk Feng Zinan dan mereka bertiga. Yun Buksue mendengus dingin, "Puyi Gua, apa maksudmu? Tidakkah menurut Anda semudah itu untuk memahami badan hukum yang sebenarnya? Anda tahu, dari 8 saudara perempuan kami, hanya saudara perempuan kedua saya dan saya yang menyadari penemuan tubuh asli. Tentu saja, kakak tertua tidak perlu dikatakan lagi, dia telah menyadari tanda Dharma langit dan bumi. Bahkan jika saya tidak banyak bicara tentang apa itu, hukum langit dan bumi, Anda pasti pernah mendengarnya. Jika Anda ingin memahami hukum langit dan bumi, Anda harus memiliki bakat, pemahaman, dan kerja keras yang sangat tinggi. Ketiganya sangat diperlukan. Apakah itu benar-benar sulit?" Puyi Gua menggaruk kepalanya, dan berkata kepada Ji Qianying, "Nak, biarkan wanita tua ini melihat tubuh aslimu." Ji Qianying tersipu. "Kakekku, lebih baik aku melupakannya, tubuh sejati Dharmaku tidak sebaik dia." "Apa maksudmu?" Yun Buksue tampak terkejut, mungkinkah gadis kecil ini juga memiliki tubuh wajah? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Saya khawatir film seorang gadis bahkan tidak tahu apa itu, badan hukum yang sebenarnya, namun memahaminya, apakah itu lucu? Yaitu, jika tubuh asli, begitu mudah dipahami, bukankah para master akan pergi? Feng Zinan, Zhao Baiqiu, dan Wang Chunzu mencibir dan tidak percaya sama sekali. "Gadis, tidak masalah, biarkan mereka melihat apakah Anda ingin melakukan sesuatu dengan mereka," kata Puyi Gua sambil tersenyum. "Kalau begitu, ya." Ji Qianying mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, dan langsung mengerahkan kekuatan energi dan darah yang membuat marah pada saat yang sama. Hancur. Dalam sekejap, nyala api merah menyembur dari tubuh Ji Qianying, membakar bebatuan di sekitarnya menjadi arang. Tubuh Suzaku. Dalam sekejap, saya melihat hantu burung surgawi dengan ketinggian beberapa puluh meter dan api merah menyala di seluruh tubuhnya muncul di atas Ji Qianying. Meskipun burung vermilion ini masih sangat kecil, sebagai nenek moyang semua burung, nafas yang diungkapkan oleh perubahan kehidupan sangat kuat, dan bahkan mempengaruhi burung-burung misterius di langit di atas Yun Buksue. Tiba-tiba, Yun Buksue dan Feng Zinan tercengang dan gemetaran. Bagaimana mungkin gadis kecil ini menyadari tubuh asli? Yun Buksue menatap Ji Qianying dengan tidak percaya. Feng Zinan, Zhao Baiqiu, dan Wang Chunzu semuanya tersipu dan malu. Baru saja, mereka mengatakan tidak mungkin bagi Ji Qianying untuk menyadari, menemukan tubuh aslinya, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia akan ditampar wajahnya begitu cepat? Namun, Yun Buksue segera memikirkan sesuatu. Dia menatap Ji Qianying dengan cermat dan bertanya, "Gadis kecil, namamu Ji Qianying, kan?" "Ya, ada apa?" Ji Qianying tampak bingung. "Kamu adalah salah satu dari 5 keluarga seni bela diri kuno di dunia seni bela diri kuno, anggota keluarga Ji?" Tanya Yun Buksue lagi. "Ya." Ji Qianying mengangguk dan mengakui. "Itu tidak mengejutkan." Yun Buksue menghela nafas lega, dan berkata, "Orang-orang dari keluarga Ji dilahirkan dengan kelebihan darah, dan tidak jarang bagimu untuk memahami hukum langit dan bumi. Tentu saja, lelaki tua itu harus mengakui bahwa Anda. Bakat gadis ini memang sangat tinggi. Saya khawatir, di antara generasi muda keluarga Ji Anda dianggap luar biasa." Setelah jeda, Yun Buksue memandang Lin Xiao, Puyi Gua dan Xiao Maitreya lagi orang-orang berkata, "Gadis kecil ini telah menyadari badan hukum yang sebenarnya, berdasarkan keuntungan garis keturunannya, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, jika Anda ingin mengandalkan gadis kecil ini untuk mengalahkan kami, itu tidak mungkin."
Hei, Yun Buxue, aku biarkan gadis ini muncul duluan. Pui Guo melambaikan tangannya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa sulit untuk memahami tubuh Dharma yang sebenarnya? Itu sebabnya saya membiarkan gadis ini menunjukkannya kepada Anda. Lagi pula, tidak sulit bagi kami untuk melakukan ini. Kenapa? Apakah kalian bertiga juga menyadari penemuan tubuh sejati? Yun Buxue bertanya dengan geli. Feng Zinan juga mencibir, gadis ini berasal dari keluarga Ji. Dia dapat memahami badan hukum yang sebenarnya. Selain usahanya sendiri, dia juga memiliki keuntungan dari garis keturunannya. Sedangkan untukmu, lupakan saja, tubuh sejati Dharma bukanlah sesuatu yang bisa dipahami semua orang. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara mengejutkan bergema. Dharma langit dan bumi. Pendekar pedang mabuk. Apa? Hukum langit dan bumi. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Yun Buxue dan Feng Zinan semua memandang Pui Gua. Dalam sekejap, saya melihat patung setinggi lebih dari 300 meter, dengan cahaya putih bersih di sekujur tubuhnya, memegang pedang di tangan kanan, labu anggur di tangan kiri, dan sebuah labu anggur di tangan kanan. Pendekar pedang dengan pedang panjang berdiri di atas Pui Gua. Pemaksaan dan aura yang diungkapkan oleh pendekar pedang ini sangat kuno dan kuno, seolah-olah melangkah keluar dari zaman. Dibandingkan dengan Vermilion Bird dan Yunu de Jiqianying burung salju misterius, saya tidak tahu berapa kali itu akan menjadi tirani. Dharma langit dan bumi. Ini benar-benar Dharma surga dan bumi. Yun Buxue telah melihat kakak perempuan tertuanya melakukan hukum langit dan bumi dan secara alami mengerti. Feng Zinan, Zhao Baiqiu, dan Wang Chunzu benar-benar tercengang, dan mereka terdiam. Pulau, karena kamu sangat tertarik, maka aku akan datang dan bermain. Ling Xiao terkekeh, meletakkan kipas kertas di tangannya, dan kemudian menghela nafas. Hukum langit dan bumi. Petapa catur kuno yang sunyi. Dunia bergetar. Saya melihat bahwa raksasa dengan cahaya biru memancar dari seluruh tubuh, lebih dari 400 meter, dengan mata seperti galaksi yang luas, dan raksasa dengan papan catur besar di tangan kanannya, berdiri di atas Ling Qiao. Raksasa ini terlihat mirip dengan versi Ling Xiao yang diperbesar, masih lembut dan agung, matanya menatap ke bawah, seolah-olah dia tidak mengambil semua yang ada di matanya. Saat mereka melihat Ling Xiao juga menampilkan tanda Dharma langit dan bumi. Feng Zinan, Zhao Baiqiu, dan Wang Chunzu tidak tahan dengan dampak dari napas ini, kaki mereka melunak, dan mereka langsung berlutut di tanah. Bab 1018. Hukum langit dan bumi. Ini adalah hukum langit dan bumi yang sebenarnya. Jika itu hanya badan hukum yang sebenarnya, Feng Zinan dan yang lainnya mungkin masih bisa menanggungnya. Namun, dalam menghadapi tanda Dharma langit dan bumi yang sebenarnya, mereka merasa sangat tidak penting, apalagi bersaing, mereka bahkan tidak berani saling memandang. Tidak hanya Feng Zinan, Zhao Baiqiu, dan Wang Chunzu, tetapi bahkan Yun Buxue sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia masih nyaris tidak menopang dirinya sendiri dan tidak membiarkan dirinya berlutut. Sebagai tetua ketiga yang bermartabat dari Istana Xuanfei, bagaimana dia bisa berlutut? Tutul gemuk, kamu juga harus muncul. Pui Gua berkata kepada Maitreya sambil tersenyum. Biksu yang malang itu harus melupakannya. Xiao Maitreya menggelengkan kepalanya, tidak ingin menunjukkan pusat perhatian. Itu hanya penampilan, dari mana kamu berasal dari begitu banyak omong kosong? Pui Gua menendang bagian belakang Xiao Maitreya. Kamu gila. Xiao Maitreya memelototinya, lalu menghela nafas dan berkata, lupakan saja, pembawa pedang, diciptakan oleh Dewa Pedang, dan seorang biarawan yang malang tidak bisa mempermalukan keagungan Dewa Pedang. Dia berkata, sambil tertawa Maitreya menyatukan tangannya dan membacakan kitab suci di mulutnya, dan kemudian membuka matanya, cahaya keemasan berkedip, dan jubahnya yang longgar juga melayang. Hukum langit dan bumi. Tubuh emas Maitreya. Tiba-tiba, seluruh gunung belakang, selama beberapa kilometer, diterangi oleh cahaya keemasan. Saya melihat Buddha emas dengan ketinggian lebih dari 500 atau 600 meter, mengenakan jubah emas, bertelanjang dada dan tersenyum, dan muncul di langit di atas Maitreya yang tersenyum, kokoh dan berat, seperti Buddha sejati yang datang ke dunia. Meskipun Maitreya emas ini memiliki senyum di wajahnya, paksaan dan aura yang diungkapkan oleh tubuhnya mengejutkan ratusan gunung di sekitarnya, dan burung-burung dan binatang buas melarikan diri. Berdebar. Ketika dia melihat patung emas Maitreya berdiri, Yun Buxue tidak tahan lagi menahan tekanan dan berlutut. Untuk sementara waktu, Yun Buxue, Feng Zinan, Zhao Baiqiu, dan Wang Chunzu tergeletak di tanah, menggigil. Pui Gua melirik keempat Yun Buxue sambil tersenyum, dan berkata, bagaimana, apakah kamu percaya sekarang? Saya percaya itu. Yun Buxue mengangguk lagi dan lagi. Kalau begitu, apakah kamu akan membunuh anak itu sekarang? Ling Xiao bertanya sambil tersenyum. Jangan bunuh. Yun Buxue menggelengkan kepalanya berulang kali. Adapun Feng Zinan dan mereka bertiga, bahkan tidak berbicara, mereka bahkan tidak berani bernapas sekarang. Ketika Pui Gua hendak berbicara, perubahan kehidupan datang dari kejauhan. Senior, Gu Sue dan yang lainnya bertabrakan dengan Anda. Itu adalah kesalahan mereka. Orang tua itu meminta maaf kepada mereka atas nama mereka. Saya juga berharap akan ada banyak senior dan membiarkan mereka pergi. Suara. Tidak berani untuk lancang. Kakak. Yun Buxue dan Feng Zinan semuanya segar kembali, dan mereka mendengar bahwa orang yang berbicara adalah tetua Istana Xuanfei. Fatu Tuo, bagaimana menurutmu? Pui Gua melirik Maitreya. Xiao Maitreya tersenyum ringan, dan berkata, Tuhan memiliki kehidupan yang baik, dan mereka tidak melakukan kejahatan, jadi biarkan mereka pergi. Oke. Pui Gua mengangguk, dan kemudian menggunakan transmisi suara ribuan mil, dan berkata dengan keras, karena kepala gemuk Tuo memiliki keputusan akhir. Baiklah, mari kita lupakan hari ini. Namun, saya hanya punya satu permintaan, saya tidak ingin anak itu Harvey mati di Istana Xuanfei Anda. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak memberi muka. Itu wajar, terima kasih, terima kasih. Tetua Istana Xuanfei menjawab. Mendengar jawaban dari Tetua Istana Xuanfei, Ji Qianying dan Pui Gua membubarkan, tubuh sejati Dharma, dan tanda Dharma langit dan bumi, dan paksaan segera menghilang. Oke, kita telah melakukan apa yang harus kita lakukan, ayo pergi. Kata Pui Gua. Kakekku, kami baru saja pergi, apakah itu penting? Ji Qianying masih sedikit khawatir.
Pui Gua menepuk pundak Ji Qianying dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, anak itu akan baik-baik saja. Selain itu, bahkan jika orang lain ingin membunuh anak itu, saya pikir semua orang di istana Xuanfei akan melindunginya. Apakah saya benar, Penatua Yun? Berbicara, Pui Gua tersenyum dan menatap Yung Buxue. Ya, ya. Yung Buxue mengangguk lagi dan lagi. Anda harus tahu bahwa beberapa orang di depannya diperlakukan dengan hormat bahkan oleh para tetua, beraninya dia membuat kesalahan. Ji Qianying melihat bahwa Yung Buxue dan yang lainnya tampak sangat ketakutan, jadi dia merasa sedikit lega. Pui Gua meraih pergelangan tangan Ji Qianying, lalu menginjak tanah dan pergi langsung di udara. Ling Xiao dan Xiao Maitreya juga naik ke udara dan pergi dari sini. Sampai mereka berempat pergi, Yung Buxue dan Feng Zinan keempat talenta itu terengah-engah, dahi mereka dipenuhi keringat dingin, dan punggung mereka juga basah oleh keringat. Tidak mungkin membayangkan apa yang baru saja mereka alami. Kecuali Ji Qianying, tiga lainnya, siapapun, dapat membunuh mereka dalam sekejap. Bunuh! Yung Buxue berkata dengan ketakutan yang tersisa, ternyata pemegang pedang ini sangat menakutkan, sepertinya kita tidak boleh memprovokasi mereka di masa depan. Feng Zinan dan ketiganya juga mengangguk. Cepat dan lihat puncak Xuanfei, beritahu Lan Ying dan Ruohua, jangan biarkan mereka melukai nyawa anak itu, cepatlah. Suara tetua pertama terdengar lagi. Ya, kakak senior. Yung Buxue menjawab, dan kemudian bergegas menuju puncak Xuanu bersama Feng Zinan dan mereka bertiga. Pada saat yang sama, Xuanfei Peak, di alun-alun di depan aula utama. Seluruh alun-alun penuh dengan lubang besar dan lubang kecil. Pada saat ini, alun-alun itu sunyi, hanya suara napas yang keras yang bisa terdengar. Saya melihat, di alun-alun. Harvey sudah berlutut di tanah, terengah-engah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, seolah-olah dia diselamatkan dari genangan darah. 100 meter jauhnya, Mei Lanying, Li Ruohua, dan Xiao Wanshan juga berlumuran darah, mereka bertiga mencengkeram dada mereka, terengah-engah, dan napas mereka menjadi tidak teratur. Baru saja, telapak tangan kelima Harvey, galaksi kekacauan terbalik, tidak hanya mematahkan serangan mereka bertiga, tetapi juga melukai mereka dengan parah. Namun, dalam tabrakan barusan, Harvey juga terluka parah, 2/3 dari kekuatan fisiknya dan energi yang membuat marah dikonsumsi, dan hanya sepertiga yang berjuang untuk mendukung. Semua orang yang hadir merasa kaku, dan darah di tubuh mereka berhenti mengalir. Mata semua orang penuh ketakutan, dan sulit membayangkan pertempuran seperti apa yang mereka dan orang lain saksikan. Mu Erlene sudah lumpuh di tanah, wajahnya penuh air mata, dan hatinya dipelintir seperti pisau. Hanya dengan melihatnya, dia bisa merasakan rasa sakit yang diderita pria itu. Ini semua adalah kerugiannya sendiri jika seseorang tidak menyelamatkan dirinya sendiri, dia tidak akan menjadi seperti ini. Dia sangat menyesal dan merasa bahwa dia benar-benar tidak berguna, jadi dia membawa masalah besar bagi pria itu. Pada saat ini, Xiao Wanshan menegakkan tubuh, dia melirik Harvey, tertawa dan berkata, Penatua Mei, Penatua Li, pernahkah Anda melihat ini, anak ini benar-benar buruk kali ini, dia bahkan tidak bisa berdiri. Kami memberinya pukulan fatal pada akhirnya, dan dia mati. Oke, ayo kita lakukan. Mei Lanying menjawab dengan tongkat. Li Ruohua juga mengangguk. Pertempuran sekarang berakhir, dan saatnya untuk mengakhiri. Dengan mengatakan itu, Mei Lanying, Li Ruohua dan Xiao Wanshan berjalan menuju Harvey langkah demi langkah. Saat mereka berjalan, ketiga orang itu mengerahkan semua energi sejati yang tersisa di tubuh mereka, pakaian mereka berkibar, dan gelombang udara bergulung. Meskipun Harvey sudah setengah mati, mereka masih tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, tekanan dan kejutan yang dibawa Harvey kepada mereka hari ini terlalu besar. Anak ini adalah iblis yang tidak kenal kompromi, beri dia nafas, dan dia bisa menciptakan kemungkinan yang tak terbatas. Jangan, jangan. Mu Erlene mendesis dan ingin lari ke sisi Harvey, tetapi dijepit ke tanah oleh beberapa murid istana Xuanfei, membuatnya tidak bisa bergerak. Namun, ketika mereka bertiga hanya beberapa puluh meter dari Harvey, Harvey tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian berdiri perlahan. Saya melihat bahwa pada saat ini, Harvey masih memancarkan cahaya keemasan, tetapi salah satu matanya diselimuti cahaya hitam. Salah satunya adalah murid emas, dan yang lainnya adalah murid hitam. Ini sangat aneh. Ketika dia menatapnya, itu seperti sedang ditatap oleh Raja Iblis. Mau membunuhku? Ayo. Kata Harvey lemah, lightsaber hitam mengembun di tangan kanannya. Ketika Mei Lanying dan Li Ruohua melihat lightsaber hitam di tangan Harvey, ekspresi mereka berubah, dan mereka merasa sedikit akrab. Ayo cepat. Xiao Wanshan merasakan ada sesuatu yang salah, dia berteriak dan bergegas menuju Harvey terlebih dahulu. Dan pada saat Xiao Wanshan berangkat, Harvey mengangkat lightsaber hitam, dan kemudian menggunakan sisa energi dan kekuatan sejati di tubuhnya, dan menebasnya ke arah Xiao Wanshan dan yang lainnya. Gaya pedang jatuh. Tanda hubung. Disertai dengan raungan keras. Desir. Tebas. Dengan satu pedang, sederhana, halus dan langsung. Dan nafas yang dibawa oleh pedang ini sederhana, berubah-ubah, gelap, dingin, dan jahat. Pedang raksasa hitam dengan panjang ratusan meter menebas, seolah-olah akan membelah dunia dan memotong langit zaman. Ini adalah. Xiao Wanshan tercengang ketika dia sedang dalam perjalanan untuk menyerang dan membunuh. Dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi bergegas ke arahnya. Lari. Mei Lanying dan Li Ruohua sepertinya memikirkan hal yang sangat menakutkan, mereka tidak berani menyerang sama sekali, dan mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke kejauhan. Xiao Wanshan juga berpikir untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Detik berikutnya, panjang, seluruh alun-alun, dan seluruh gunung, berguncang. Cahaya pedang hitam sepertinya terangkat ribuan kaki, dan menyebar dalam sekejap, menutupi seluruh alun-alun. Namun segera, cahaya hitam menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Semua orang melihat ke atas dan melihat jurang dengan panjang beberapa ratus meter muncul, langsung memotong alun-alun. Bahkan beberapa aula di tepi alun-alun semuanya terbelah dua. Adapun Xiao Wanshan, dia sudah jatuh ke tanah, tubuhnya terbelah dua, dan tanah berlumuran darah. Semua orang bodoh, tercengang, dan tercengang. Dengan satu pedang, hanya satu pedang, Xiao Wanshan, yang budidayanya di surga dan alam manusia, dipenggal. Mengerikan. Ini menakutkan. Namun, karena Mei Lanying dan Li Ruohua melarikan diri dengan cepat, mereka menghindari pedang ini.
Namun, keduanya masih dalam keadaan panik dan tidak bisa pulih. Tidak hanya orang-orang di alun-alun yang melihat pedang ini, tetapi Yun Guxue dan Feng Zinan yang berasal dari gunung belakang juga kebetulan menyaksikan pedang ini. Mereka semua tercengang, merasa bahwa pedang ini terlalu akrab, begitu akrab sehingga jiwa mereka gemetar. Tepat setelah pedang itu dipotong, pedang raksasa hitam di tangan Harvey menghilang, merasa bahwa ki dan kekuatan fisiknya juga telah habis, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah dengan ledakan. Dia memandang Murlene di kejauhan dengan wajah sedih, matanya penuh dengan kepahitan, keengganan, penyesalan dan ketidakberdayaan. Meskipun Xiao Wanshan sudah mati, dia masih gagal membunuh Mei Lanying dan Li Ruohua. Maaf, Erlene. Gumam Harvey, lalu menutup matanya sepenuhnya. Namun, saat saya memejamkan mata, saya mendengar dua puisi dibacakan oleh Mei Lanying. Kesepian bersandar pada pedang tidak tinggal. Tuan. Bagaimana wanita tua ini tahu tentang puisi tuannya? Tetapi, Harvey tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia benar-benar tidak sadar. Bab 1019. Nak, bangun. Dalam keadaan kesurupan, Harvey sepertinya mendengar suara kuno terngiang di telinganya. Harvey terkejut, membuka matanya tiba-tiba, dan langsung duduk. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, Harvey merasa sangat akrab. Masih ada 6 gerbang batu yang menjulang ke awan. Di atas 6 gerbang batu, masih ada 6 alur bilah. Mereka adalah, slot pedang, slot pisau, slot pistol, slot tombak, slot kapak, slot palu. Harvey tampak bingung, mengapa dia datang ke sini lagi. Tempat apa ini? Apakah tempat ini ada dalam kenyataan, atau hanya dalam mimpi? Bagaimanapun, Harvey sudah lama tidak berada di sini. Tepat ketika Harvey bingung, perubahan kehidupan datang dari sebuah pintu. Nak, kamu di sini. Siapa? Siapa yang berbicara? Harvey terkejut dan bertanya dengan cepat. Wah, aku tahu semua tentang pertempuranmu dengan semut-semut itu. Kamu terlalu lemah, dan kamu bahkan pingsan ketika berurusan dengan sampah-sampah itu. Kaisar ini benar-benar malu. Suara itu terdengar lagi berdiri. Kali ini, Harvey mengerti dari mana suara itu berasal. Suara ini datang dari balik gerbang batu. Di gerbang batu tempat suara itu keluar, pola alur pedang diukir. Artinya, ada seseorang di balik pintu batu dengan alur pedang berukir. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah itu manusia atau bukan. Harvey menoleh untuk menatap pintu batu, dan berkata dengan tidak senang, siapa kamu? Mengapa kamu mengatakan itu tentang aku? Di mana aku lemah? Dengan kultivasiku di tahap tengah alam Liken, aku bisa bersaing dengannya. Mereka yang ada di 3 surga dan alam manusia. Yang kuat seimbang, apakah ini juga disebut lemah? Lemah sehingga saya tidak tahan untuk menontonnya. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda dapat menggunakan kekuatan saya, dan saya akan memberitahu Anda, apa pembangkit tenaga listrik yang menginjak galaksi dan mendorong orang dahulu. Tiba-tiba, suara lain berdering di ruang ini. Harvey gemetar seluruh. Dia merasa bahwa suara itu tidak berasal dari gerbang batu manapun, tetapi dari tanah. Bawah tanah. Apakah ada orang di bawah ruang ini? Harvey tiba-tiba berdiri dan melihat ke tanah. Sejujurnya, dia telah datang ke tempat aneh ini beberapa kali, tetapi setiap kali dia hanya tertarik pada 6 gerbang batu, dan dia tidak pernah melihat tanah dengan hati-hati. Pada saat ini, melihat tanah dengan hati-hati, Harvey menyadari bahwa tanahnya juga sangat aneh. Tampaknya ada pola rumit dan aneh yang diukir di seluruh tanah, yang terlihat seperti formasi besar. Namun, meskipun Harvey mahir dalam berbagai formasi, dia tidak dapat memahami formasi apa yang terukir di tanah. Diam, apakah giliranmu untuk berbicara? Sepertinya kamu tidak akan jujur jika tidak memberimu pelajaran. Pada saat ini, ada teriakan marah dari balik gerbang batu slot pedang. Lalu, panjang, seluruh. Ruang terguncang, seperti gempa besar. Harvey tercengang karena dia tidak bisa diam, dan hampir jatuh ke tanah. Orang tua, jangan sombong padaku, pada hari aku keluar, aku akan membuatmu pergi. Pria di tanah meraung dengan marah, tetapi segera suara itu menghilang. Setelah ruang berhenti bergetar, Harvey menstabilkan tubuhnya. Dia memandang Jian Chao Ximen dan bertanya dengan keras, siapa kamu? Siapa orang yang barusan berbicara itu? Juga, di mana aku? Apakah ini benar-benar hanya mimpiku? Tahu, adapun orang yang baru saja berbicara, kamu hanya memperlakukannya sebagai iblis besar. Adapun ini bukan mimpimu, tetapi ruang spiritualmu. Ruang spiritual. Harvey tertegun setelah beberapa saat, jadi itu masalahnya, tidak heran aku tidak bisa mendengarmu bertengkar dengan pria itu barusan. Setelah beberapa saat, Harvey bertanya, lalu mengapa kamu dan pria itu sekarang berada di ruang kesadaranku? Apakah kalian berdua? Bagaimana kabarmu? Masuk, apa tujuanmu tinggal di ruang kesadaranku? Ini adalah cerita yang panjang, aku akan memberitahumu nanti. Pria itu menjawab, dan kemudian melanjutkan, dengan situasimu saat ini kekuatan dan kekuatan spiritual, itu sulit untuk memasuki ruang kesadaran Anda sendiri, dan setiap kali Anda masuk, hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Oleh karena itu, sekarang saya harus bergegas dan memberitahu Anda sesuatu yang penting. Apa yang penting? Apa yang terjadi? Tanya Harvey curiga. Sejauh yang saya tahu, Anda tampaknya telah menemukan keempat kunci, kan? 4 kunci. Harvey melirik lekukan di 6 pintu batu dan berkata, 4 kunci yang Anda sebutkan adalah milik saya. 4 kunci emas pion yang kamu kumpulkan. Benar. Pria itu menjawab dan bertanya, apakah Anda memiliki petunjuk tentang 2 kunci lainnya? Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya, 4 prajurit pendek emas yang saya kumpulkan sekarang ditemukan secara kebetulan. Tidak tahu sama sekali tentang prajurit emas pendek, dan saya tidak tahu di mana itu sama sekali. Namun, mendengar apa yang dikatakan pria di balik gerbang batu alur pedang, Harvey juga mengkonfirmasi sebuah fakta. Benar saja, prajurit pendek emas yang dia kumpulkan adalah kunci untuk membuka 6 gerbang batu ini. Nak, kamu harus menemukan 2 kunci lainnya. Selama kamu menemukan 2 kunci yang tersisa, lain kali kamu masuk, kamu bisa membuka 6 gerbang batu ini. Mengapa aku harus membukakan pintu untukmu? Harvey mengerutkan kening, aku bahkan tidak tahu siapa kamu, dan aku bahkan tidak tahu apakah kamu manusia. Selain itu, selain gerbang batu slot pedang ini, ada yang lain saya tidak tahu apa yang ada di balik 5 pintu.
Jadi, bahkan jika saya menemukan keenam prajurit pendek emas, saya tidak akan membuka pintu batu dengan santai. Wah, jangan bicara omong kosong, singkatnya, buka 6 pintu simen, hanya ada kebaikan untukmu, tidak ada salahnya. Apalagi jika kamu ingin tahu siapa aku, siapa pria yang barusan berbicara. Dan rahasia apa di balik 6 pintu batu ini, maka cepat temukan 2 pintu lainnya. Izinkan. Saya mengingatkan Anda satu hal terakhir, masalah ini sangat penting bagi Anda dan kami, ingat. Merasakan kepalanya ada rasa sakit yang tajam, dan kemudian dia membuka matanya. Saat dia membuka matanya, sinar matahari yang masuk dari jendela membuatnya merasa sedikit menyilaukan, dan dia menyipitkan matanya tanpa sadar. Kemudian, Harvey mendengar suara wanita yang renyah keluar dari telinganya, dan aroma harum keluar dari hidung dan mulutnya. Bangun, bangun, orang ini sudah bangun. Orang ini sudah bangun, cepat beritahu kepala istana dan para tetua. Setelah terbiasa dengan cahaya, Harvey membuka matanya sepenuhnya. Saya melihat ada beberapa wanita muda yang mengenakan gaun panjang putih dan pedang panjang di pinggang mereka berdiri di samping tempat tidur. Mereka adalah wanita muda yang tampak anggun dan lembut, yang merupakan murid wanita dari istana Xuanfei. Harvey dapat yakin bahwa dia berada di kamar antik. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa dia berada di istana Xuanfei, dan mengapa orang-orang di istana Xuanfei tidak membunuhnya. Dia ingat bahwa setelah dia menggunakan pedang yang diajarkan oleh tuannya, dia pingsan karena kekuatan fisik dan energi kemarahannya habis. Dan apa yang terjadi selanjutnya, dia tidak tahu. Harvey tiba-tiba duduk, dan melihat tubuhnya ditutupi kain kasa, dibungkus seperti mumi. Bab 1020.